Salam, bertemu lagi kita semua. Selamat menikmati video kami. Mohon maaf jika kami ada salah. Semoga kita baik-baik saja. Salam. Sekarang masuk ke video. Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo. Tentu saja kemungkinan tidak asing di telinga kita. Terlebih bagi para orang-orang yang pernah mendengarnya. Disebutkan menurut informasi yang beredar bahwa Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo adalah seorang politikus, ulama, dan diplomat senior Indonesia yang dikenal sebagai salah satu tokoh pendiri Persatuan Muslim Indonesia atau Persatuan Muslim Indonesia. Selain aktif dalam bidang politik dan keagamaan, Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo juga pernah menjabat sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Irak. Sebuah posisi penting dalam diplomasi luar negeri Indonesia pada masa awal kemerdekaan. Kiprahnya mencerminkan perpaduan antara peran ulama dan negarawan dalam membangun jati diri Indonesia merdeka. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo adalah tokoh asal Minangkabau yang lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1905 dan wafat pada tanggal 17 November tahun 1985. Sebagai Datuk, beliau memegang gelar adat Minangkabau yang menunjukkan status sosial dan kepemimpinan di tengah masyarakat adat. Dikenal karena integritas dan perjuangannya di bidang keagamaan serta nasionalisme Islam. Beliau berperan penting dalam pendidikan politik umat Islam pada masa kolonial dan awal kemerdekaan. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo berasal dari wilayah Minangkabau, Sumatera Barat, sebuah daerah yang banyak melahirkan tokoh pergerakan nasional, intelektual Muslim, dan pejuang kemerdekaan. Dalam peran diplomatiknya, beliau mewakili Republik Indonesia di Irak, sebuah negara Timur Tengah yang memiliki hubungan erat secara historis dan budaya dengan umat Islam Indonesia. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1905. Dan wafat pada tanggal 17 November tahun 1985. Masa aktifnya dalam politik, pendidikan, dan diplomasi dimulai sejak era penjajahan Belanda hingga masa-masa awal berdirinya Republik Indonesia, termasuk saat Indonesia tengah memperkuat hubungan luar negeri dan memperjuangkan pengakuan diplomatik di dunia internasional. Kemudian menurut informasi yang beredar bahwa perjuangan Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo dilatar belakangi oleh semangat nasionalisme Islam yang tumbuh kuat pada awal abad ke-20. Beliau menyadari pentingnya keterlibatan umat Islam dalam perjuangan nasional dan politik Indonesia. Melalui Persatuan Muslim Indonesia atau Persatuan Muslim Indonesia, beliau menggalang kekuatan intelektual dan massa Muslim untuk memperjuangkan kemerdekaan dan keadilan sosial. Penugasan sebagai Duta Besar Republik Indonesia di Irak merupakan bentuk pengakuan atas integritas dan kemampuannya sebagai tokoh nasional yang bisa menjembatani hubungan internasional. Menurut informasi yang beredar bahwa Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo membangun karir dan pengaruhnya melalui jalur organisasi dan dakwah politik. Dengan mendirikan Persatuan Muslim Indonesia atau Persatuan Muslim Indonesia, beliau menegaskan peran Islam dalam politik tanpa menanggalkan nasionalisme Indonesia. Organisasi ini tidak hanya bergerak dalam ranah keagamaan, tetapi juga aktif dalam menyuarakan kemerdekaan dan hak-hak rakyat. Di kemudian hari, kepercayaan pemerintah terhadap kredibilitas beliau diwujudkan dalam penugasan diplomatik ke Irak sebagai Duta Besar Luar Biasa dan berkuasa penuh, di mana beliau memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan dunia Islam. Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo merupakan salah satu tokoh penting dalam sejarah pergerakan Islam modern dan nasionalisme Indonesia pada abad ke-20. Lahir pada tanggal 10 Maret tahun 1905 di wilayah Minangkabau yang dikenal sebagai pusat intelektual dan perlawanan terhadap kolonialisme. Mansur Dawet Datuk Palimo Kayo tumbuh dalam tradisi yang kuat antara adat, agama, dan semangat kebangsaan.
Pendidikan awal beliau ditempuh dalam lingkungan pesantren dan pendidikan Islam tradisional. Namun beliau juga terbuka terhadap ide-ide modern yang berkembang di tengah masyarakat saat itu. Termasuk gagasan tentang kemerdekaan, emansipasi politik umat Islam, dan reformasi sosial. Pada masa penjajahan Belanda, Mansur Daud Datuk Palimokayo menjadi tokoh sentral dalam mendirikan Persatuan Muslim Indonesia atau Persatuan Muslim Indonesia. Sebuah organisasi politik yang memadukan semangat keislaman dengan nasionalisme. Persatuan Muslim Indonesia tampil sebagai alternatif dari gerakan politik Islam dan nasional yang telah ada sebelumnya. Dengan pendekatan yang lebih menyatu antara ajaran agama dan perjuangan melawan kolonialisme. Persatuan Muslim Indonesia tidak hanya bergerak dalam bidang politik, tetapi juga aktif dalam pendidikan, dakwah, penerbitan, serta membangun kesadaran politik umat Islam di seluruh Sumatera dan sebagian wilayah Indonesia lainnya. Melalui kegiatan-kegiatan Persatuan Muslim Indonesia, Mansur Daud Datuk Palimokayo berhasil memupuk generasi muda Muslim yang memiliki kesadaran kebangsaan dan intelektualisme Islam. Dari sudut pandang sosial, kehadiran Mansur Daud Datuk Palimokayo menjadi inspirasi bagi banyak tokoh pergerakan yang berasal dari latar belakang keulamaan dan masyarakat adat. Gelar Datuk yang beliau sandang tidak hanya menunjukkan posisi kehormatan dalam sistem adat Minangkabau, tetapi juga merefleksikan kepemimpinan yang diterima oleh masyarakat luas. Dalam konteks budaya Minangkabau yang menjunjung tinggi musyawarah dan keseimbangan antara adat dan agama, Mansur Daud Datuk Palimokayo adalah contoh dari sinergi antara pemimpin tradisional dan tokoh pembaru. Pada era setelah kemerdekaan Indonesia, pengalaman dan integritas Mansur Daud Datuk Palimokayo membuat beliau dipercaya oleh pemerintah untuk menjalankan tugas penting dalam bidang diplomasi. Penunjukannya sebagai duta besar luar biasa dan berkuasa penuh Republik Indonesia untuk negara Irak mencerminkan kepercayaan tinggi negara terhadap kapasitas beliau sebagai representasi Indonesia di dunia Islam internasional. Dalam kedudukan tersebut, Mansur Daud Datuk Palimokayo memainkan peran penting dalam mempererat hubungan bilateral antara Indonesia dan negara-negara Timur Tengah, khususnya dalam bidang kerjasama budaya, pendidikan Islam, dan diplomasi politik pasca Konferensi Asia Afrika. Dari sisi sejarah intelektual Islam di Indonesia, Mansur Daud Datuk Palimokayo termasuk dalam jajaran ulama modernis yang memperjuangkan pembaruan pemikiran Islam tanpa mengabaikan nilai-nilai tradisi. Pandangannya mengenai perlunya umat Islam untuk aktif dalam dunia politik dan pemerintahan menjadi fondasi penting bagi gerakan Islam kontemporer di Indonesia. Dalam tulisannya maupun dalam forum diskusi keagamaan, beliau mendorong umat Islam untuk mengambil peran sentral dalam pembangunan bangsa dengan tetap berpegang pada prinsip-prinsip keadilan sosial, pemerintahan yang bersih, dan akhlak yang luhur. Dari perspektif geopolitik, peran Mansur Daud Datuk Palimokayo sebagai duta besar di Irak juga menjadi bagian dari strategi Indonesia dalam menjalin solidaritas dengan dunia Islam dan negara-negara berkembang. Kehadiran beliau di Irak menjadi simbol diplomasi berbasis kesamaan budaya dan agama yang berperan dalam memperkuat posisi Indonesia di tengah dinamika perang dingin dan ketegangan global antar blok. Melalui pendekatan kultural dan nilai keislaman yang inklusif, beliau berhasil menjalin hubungan yang baik antara kedua negara dan membangun citra positif Indonesia di mata dunia Islam. Mansur Daud Datuk Palimokayo wafat pada tanggal 17 November tahun 1985 dalam usia 80 tahun. Meskipun namanya tidak sepopuler tokoh-tokoh besar lainnya dalam sejarah nasional, warisan intelektual, politik, dan diplomasi yang beliau tinggalkan memiliki peran besar dalam membentuk arah gerakan Islam modern dan relasi internasional Indonesia. Pemikiran dan kiprah beliau hingga kini tetap menjadi rujukan dalam studi sejarah Islam Indonesia, pergerakan nasional, dan diplomasi dunia Islam. Sumber referensi Google Chrome dan ChatGPT Pro.
Di balik kemajuan suatu bangsa, tentu kita tahu akan ada selalu sosok-sosok yang memberikan pengaruh besar, meski sering tak terlihat. Mereka bukan hanya terkenal karena jabatan, tetapi karena dedikasi dan ketulusan dalam bertindak. Tokoh atau figur seperti itu tentu kita tahu lahir dari berbagai latar belakang. Ada yang berasal dari desa kecil, dan ada pula yang tumbuh di tengah kota yang ramai. Tentu kita tahu bahwa tokoh bukan hanya soal ketenaran. Tokoh adalah tentang peran. Mereka bisa menjadi seorang guru yang sabar mendidik di pelosok negeri, atau seorang warga biasa yang peduli terhadap lingkungan dan konsisten menjaga kebersihan kampungnya. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat, menambah wawasan, dan jadi motivasi positif untuk kita semua. Dan tentunya semoga kita semua selalu diberikan kesehatan, selalu dilancarkan rezeki, selalu dimudahkan segala urusannya. Dan jika Anda mempunyai pertanyaan atau komentar atau saran, langsung saja tulis di kolom komentar. Kami sangat terbuka buat masukan yang membangun supaya kedepannya bisa lebih baik lagi. Jangan lupa like, share, subscribe biar Anda tidak ketinggalan konten-konten seru dan bermanfaat. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan terus jadi versi terbaik dari diri Anda. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Salam hangat dari kami semua, dan selamat beraktivitas. Jika ada salah kata atau penyampaian yang kurang pas, itu murni kami pribadi yang salah. Terima kasih banyak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga kita dan orang tua kita masuk surga, amin. Salam damai.